Kenapa lagu-lagu Disney sangat enak? Hari ini aku bakal spill rahasia kenapa enak dan bakal rating lagu Disney dari seberapa manis chordnya. Langsung kita masuk. Jadi formatnya kita akan review lagunya dulu, aku jelasin konsep di belakangnya, dan aku akan langsung nilai apakah ini lagu yang manis atau enggak. Yang pertama, lagu Remember Me. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me. Nah, jadi chord 4 minor ini merupakan namanya non-diatonic chord. Nah, arti non-diatonic chord itu apa sih, teman-teman? Arti non-diatonic chord, teman-teman, adalah chord yang bukan berasal dari kunci aslinya. Ya, soalnya kan kunci kita main di C ya. Kalau teman main di C, nah, teman-teman lihat, kalau mestinya chord 4 itu mestinya F mayor, teman-teman. Tapi diubah menjadi F minor. Nah, makanya namanya non-diatonic. Diatonic itu artinya yang dikunci tersebut lah, intinya begitu ya. Itu arti diatonis. Nah, jadi non-diatonic artinya chord yang bukan merupakan dari kunci tersebut. Nah, si F minor ini sering banget dipakai, teman-teman, untuk mengsubstitusi chord 5 ataupun chord 4. Though I have to say goodbye. Ini kan lirik yang sebenarnya sedih gitu loh. Remember me, though I have to say goodbye. Ini kan emang sedihnya. Makanya sengaja tuh dikasih 4 minor itu sama si komposer Disney. Nah, karena lagu Remember Me ini chordnya sangat melankolis dan chordnya itu non-diatonis yang bukan dari kuncinya, ini mendapat rating B. Lagu kedua, When You Wish Upon a Star. You wish upon a star, makes no difference who you are. Ada satu chord yang sangat dreamy ini. Nah, ini chord apa sih, teman-teman? Ini chord minor mayor 7. Oke? Nah, ini sekali lagi ini pemakaiannya segmented banget. Cara membuat chord minor mayor 7 sebenarnya cukup simpel, teman-teman. Kalau contohnya teman-teman punya chord minor apapun, ininya nih, satunya kurangin setengah, dapat chord minor mayor 7. Tapi kalau teman-teman dengar ini secara independen, secara chord minor, ini chordnya nggak enak sebenarnya kan. Ini chord, ini chordnya tegang, maksudnya chordnya nggak enak. Tapi asal teman-teman bisa meresolusikannya ke chord yang enak, itu jadi indah sekali. Nah, ketegangan, resolusi. Jadi emang si chord minor mayor 7 ini juga sering banget dipakai, teman-teman, untuk sekali lagi. Jadi konsepnya itu mirip seperti chord diminished ya. Jadi untuk ngedelay resolusi. Jadi apakah sebenarnya bisa lagu When You Wish Upon a Star pakai chord minor doang? Chord minor normal bisa aja. Ya, ini kebetulan dibantukan oleh melodinya, karena melodinya juga menjatuhkan itu di mayor 7-nya dari si 2 minor. Makanya ini kayak kita agak dipaksakan untuk memakai si mayor 7-nya. Tapi teman-teman bisa denger ya bahwa oh, ini jadi sangat indah sekali. Nah, diresolusiin. Tegang, resolusi ke chord 2 minornya. Jadi sangat indah, teman-teman, si chord minor mayor 7 ini. Nah, tapi secara aplikasi aja deh ya. Soalnya ini kan pemakaiannya agak segmented ya, karena melodinya juga jatuhnya di mayor 7, jadi emang agak hoki. Nah, bagi teman-teman yang pengen aplikasiin ini tuh sering dipakai untuk tadi yang tadi aku bilang, inner voice leading. Jadi kalau teman-teman sadar, tadi kan aku pas chord minor aku bilang apa? 1 mayor 7 sama 7. Kalau teman-teman sadar, ini kan artinya kita ke minor mayor 7 sebentar kan, teman-teman. Ini tuh sangat enak. Karena kalau teman-teman sadar, inner voice itu sebenarnya cuma a progression of tension and releases. Minor itu chord yang resolusi, ketegangan, resolusi lagi. Nah, jadi itu salah satu indikasi minor mayor 7 dipakai. Salah satu yang aku juga sering pakai adalah pakai di chord 4 minor. Jadi 4 minor, aku ubah jadi 4 minor mayor 7. Terus aku resolusin ke 6. Itu enak banget, teman-teman. Sangat super enak. Nah, karena ini chordnya kompleks banget dan manis banget, kita kasih A. Lagu ketiga, A Whole New World. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Flat 7, teman-teman. Nah, sekali lagi, kenapa pas whole-nya itu tuh ada chord ini? Yang penting konsepnya itu dari namanya modal interchange. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu arti modal interchange itu tuh artinya adalah chord yang kita pinjem dari kunci lain. Sesimpel itu. Nah, kan kalau contohnya kita C, kalau teman-teman sadar nggak pernah tuh ada yang flat 7. Kita nggak akan pernah mencet ini karena kan semua putih-putih ya, teman-teman ya. Nah, jadi kenapa tiba-tiba ada flat 7?
tujuan ditaruhnya itu biar tiba-tiba kedengeran kayak kita tuh pindah kunci sebentar aja. Nah, jadi itu arti dari modal interchange. Kita minjem chord dari kunci lain, sesimpel itu teman-teman. Nah, jadi si B flat ini tuh dipinjem ini teman-teman ya. Ini chord yang paling sering dipinjem untuk modal interchange karena kedengarannya tuh sangat spesial teman-teman ya. Dan sangat cocok di kunci C. Ini dipakainya kapan? Ini dipakainya teman-teman kalau teman-teman pengen ke chord 4 atau chord 5. Oke? Jadi bukan substitusi ya. Beda sama yang tadi chord 4 minor. Kalau chord 4 minor kan tujuannya untuk substitusi. Artinya kita menggantikan chord 4 minornya dengan chord 4 atau chord 5-nya kita ganti dengan chord 4 minor. Tapi ini berbeda. Ini tuh bukan substitusi, tapi namanya jembatan. Jembatan tuh artinya apa? Sebelum kita masuk chord 4 atau chord 5, kita masukin dulu nih chord ini sebelum nyentuh si chord 4 atau chord 5. Nah, makanya menjadi jembatannya. Nah, tadi kalau teman-teman sadar di lagu A Whole New World-nya, ini si chord flat 7 ini do-nya di A ya teman-teman ya. Jadi emang agak susah ya. Soalnya banyak di sini tuh nggak sering lah di kunci C ya. Nah, si flatnya ini nih, si flat 7-nya ini itu tuh menjadi jembatan untuk pergi ke si chord ini nih teman-teman. Chord 5-nya. Nah, tapi aku juga sering ngeliat di mana chord 4 itu yang dijadiin tujuannya. Nah kan lagu A Whole New World chordnya sering banget dipakai ya. Jadi aku pun juga sebenarnya nggak terlalu mind blown dengan chord ini. Makanya kita bakal kasih rating C. Lagu keempat, Reflection. What's inside my heart can be loved for who I am. Who is that girl I see? Pindah teman-teman ya, pindahnya langsung ya. Kalau aku kan sering ngajarin ke teman-teman kan pakai teori 2/5 ya, pakai teori 2/5 biar ngeflow. Kalau Disney tuh nggak pernah pakai 2/5 teman-teman. Dia tuh langsung, makanya namanya direct modulation. Nah, jadi gimana cara teman-teman mengaplikasikan si modulasi ini teman-teman ya, tekniknya Disney. Nah, kalau Disney itu tuh seringnya ya, yang aku sering lihat adalah antara naik 1, ya kalau naik 1 tapi semua lagu sebenarnya. Tapi yang benar spesial Disney itu adalah naik 1/2 teman-teman. Jadi kalau ibarat dari C kita pindah ke E flat, ya. Kenapa dia loncatnya 1/2? Jujur cukup kompleks alasannya, tapi intinya begini teman-teman, relasi 1/2 tuh mempunyai relasi yang cukup unik teman-teman. Oke? Jadi naik 1/2 tuh sangat sering dilakukan. Dan kalau teman-teman sadar, banyak banget chord dari kunci C. Kalau kita minjem chord ya, modal interchange, kita tuh minjemnya tuh dari si E flat teman-teman. Ya, contohnya 4 minor. Ini minjem dari mana? Dari si E flat. Contohnya backdoor to 5. Itu teknik jazz ya. Ini chordnya minjemin dari mana? E flat. Contohnya, aku sering banget teman-teman, aku kasih tahu ke teman-teman kalau pengen ending megah, pakainya chord ini. Pakai A flat, B flat, C. Ini minjemin dari mana? Dari si kunci E flat, teman-teman. Jadi ada banyak sekali kalau kita di teori chord ya, banyak banget tuh kunci C tuh nyuri dari E flat, ya. Nah makanya modulasi pun jauh lebih flowing kalau dari C ke E flat. Jadi mereka punya special relationship lah. Kita bisa anggap seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman sadar, Disney itu tuh antara direct modulation atau nggak pakai chord 5 doang. Kayak contohnya tadi pas lagu A Whole New World, dia tuh pakai chord 5 dari kunci. Nah, chord 5-nya bukan dari kunci tujuan. Chord 5-nya tuh dari kunci aslinya. Nah, tapi sebenarnya aku nggak saranin itu karena itu aplikasi dikit. Jadi aku selalu saranin teman-teman untuk memakai chord 5 dari kunci tujuannya. Oke? Tapi kalau yang Disney lakukan adalah dia tuh sekali lagi melakukan yang namanya direct modulation. Jadi langsung loncat ke kuncinya. Nah, karena Reflection kan cuma ngajarin konsep modulasi ya. Itu adalah konsep yang sangat normal. Makanya ini aku juga rating C. Lagu kelima, Almost There. I don't have time for dancing. That's just gonna have to wait a while. Ain't got time for messing around. And it's not my style. Ini chord spesial ini apa sih? Aku tuh selalu menganggap chord diminish ya sebagai chord yang nah, ini tuh nama konsepnya ya. I would say yang ya ada banyak konsepnya lah. Tapi aku selalu menganggap chord diminish sebagai delay resolution, teman-teman. Jadi contohnya daripada ini sebenarnya bisa loh. Kita lagu ini ya. Kita pakai C semua tuh bisa.
Bisa. Tapi dengan adanya si chord diminish ini, yang pertama menambah feeling baru. Karena chord diminish kalau teman-teman dengar, ini chord yang gak stabil teman-teman. Ini chord yang ibarat kedengarannya gundam, kedengarannya gelisah, kedengarannya tertutup teman-teman. Tapi ini adalah tool yang sangat bagus bagi teman-teman yang pengen ngeresolusiin ke chord yang enak. Soalnya kan kalau sebenarnya kita ibarat kayak naik roller coaster ya. Kalau teman-teman naiknya tinggi, ke bawahnya jadi makin satisfying, bener gak? Nah ini juga sama si chord diminish. Chord diminish itu menambah ketegangan biar pas balik lagi ke chord C-nya, jadi tenangnya itu luar biasa enak. Itu tujuan dari si chord diminish teman-teman. Jadi jadi jauh ada ibarat ada roller coaster nih teman-teman. Kalau kita main C doang, ibarat tuh roller coaster itu lurus doang, nggak seru kan? Biasa banget. Ini juga ada namanya konsep delay resolution. Jadi delay resolution tuh intinya adalah ini kan chord tujuan kita ya C ya. Kita tuh menambah chord ini tuh buat ngedelay ke si C. Ibarat begitulah intinya begitu. Jadi ngedelay ke C. Tapi aku nggak mau teman-teman pusing dengan terminologinya. Tapi intinya mikirnya gini aja, chord diminish tuh menambah ketegangan di dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada ketegangannya. Jadi menambah keseruan teman-teman. Nah, jadi cara pakainya gimana nih teman-teman? Cara pakainya, kalau diminish chord itu biasa dipakai untuk passing chord teman-teman. Passing chord itu apa? Chord yang menjembatani, tadi aku bilang ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengintroduce. Nah, sebenarnya diminish tuh ada banyak konteksnya teman-teman ya. Kalau yang tadi itu tuh konteksnya tuh adalah kan aslinya cuma chord C doang sebenarnya. Lagunya tuh aslinya cuma chord C doang. Tapi ditambahin diminish biar menambah ketegangan itu, biar menambah intensitas tersebut, biar pas balik ke C-nya lagi jadi enak banget. Nah, tapi kalau diminish tuh ada beberapa konteks yang lain, oke? Yang tadi aku contohin itu, yang aku bilang tadi, yang namanya delay resolution. Jadi kita tuh menambah chord ini tuh buat ngedelay ke si chord C, ibarat begitu, atau menambah intensitasnya, atau menambah ketegangannya. Tapi ada juga konteksnya yang lain, yaitu kita menambahkan diminish itu untuk sebagai jembatan dari ibarat tuh setengah chord sebelum chord tujuan. Jadi maksudnya gimana sih? Contohnya, kita mempunyai chord G, terus A minor. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tuh di tengah-tengahnya tuh ada item-item ini kan, dari G ke A minor. Ada tengah-tengah ada item ini nih. Yang teman bisa lakukan, kalau teman-teman mempunyai suatu chord yang kejepit gini lah, tiba-tiba ya. Jadi kayak kejepit dari G ke A, ada kejepit satu note. Itu teman-teman bisa masukin diminish. Diminish, and it will sound good, teman. Dari C ke D juga enak teman-teman. Ya. Nah, jadi itulah konsep chord diminish teman-teman. Jadi emang ada dua konteks ya. Yang pertama untuk menambah ketegangan, yang kedua sebagai jembatan lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, Omosis kan chordnya manis banget, iringannya sangat jazzy. Ini deserve rating A. Bagi kamu yang pengen aku langsung ajarin secara live, cara main pianonya jadi improve gak gitu-gitu doang, cek description video ini. Bagi kamu yang pemula dan gak pernah belajar chord, bisa tonton di samping aku. Dan bagi kamu yang pengen belajar jazz piano, bisa tonton videoku di bawah.